Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back video aku, Vertina. Video aku kali ini mau ngebahas tentang alat kontrasepsi ya. Jadi buat kalian pasangan muda yang baru menikah, yang mau menunda kehamilan, boleh dilihat video aku sampai selesai ya. Atau ibu-ibu semua yang pengen ngelihat alat kontrasepsi boleh. Tapi buat kalian nih, iya kalian yang masih pacaran yang di sana nih, nggak boleh ya dipraktekkan atau diterapkan ya. Jadi hanya untuk sharing informasi. Nah, alat kontrasepsi apa yang akan aku bahas kali ini? Stay tune terus video aku ya, jangan di skip. Nah, aku mau ngebahas tentang KB atau kontrasepsi ya. Pastinya ini adalah nggak asing buat kalian ya. Jadi kontrasepsi di sini yang mau aku bahas adalah kontrasepsi alami atau KB alami. Ini juga bisa untuk menunda kehamilan ya. Biasanya solusi buat kalian pasangan muda yang mau menunda kehamilan tapi masih ragu memakai hormonal, atau ibu-ibu di sana, mom-mom semuanya di sana yang memang punya resiko lebih besar jika dia memakai hormonal ya, KB hormonal, atau juga ibu-ibu mom semua yang memang tidak bisa dipasang dengan dipasang alat kontrasepsi spiral atau IUD. Ada beberapa faktor mungkin yang memungkinkan dia tidak bisa dipasang. Nah, solusinya ini adalah memakai KB alami ya. Dan kalian memang harus benar-benar menerapkan ya supaya KB alami ini berhasil. KB alami ini apa aja sih? Yang pertama itu adalah tidak berhubungan di masa subur. Nah, ini buat kalian semua yang mempunyai rings atau siklus menstruasi normal ya setiap bulan ya. Jadi bisa memakai KB alami ini, tidak berhubungan di masa subur. Jadi kalian saat berhubungan itu ada di luar masa subur. Jadi nanti misalkan kalian masa suburnya tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalian nggak berhubungan di tanggal itu ya. Jadi di luar tanggal itu. Nah, masa subur ini kan masa ovulasi atau keluarnya sel telur. Jadi kalian menghindarin sperma kalian ini ketemu sama sel telur gitu lah. Jadi KB alami ini yang KB tidak berhubungan di masa subur ini ada beberapa yang bisa kalian lakukan. Kayak misalkan kalian memakai kalender, sistem kalender. Jadi kalian menghitung tiap bulan menstruasi kalian ya. Ini buat yang aku terangin tadi, menstruasi normal. Tapi kalau misalkan menstruasi kalian ngacak-ngacak nggak beraturan, kalian bisa ngelihat video aku sebelumnya ya yang tentang menghitung masa subur. Nah, yang kedua yang bisa kalian pakai caranya adalah mengetahui basal tubuh kalian. Biasanya itu kalian bisa membeli alat pengecek suhu basal tubuh ya. Bukan alat pengecek termometer atau suhu tubuh, tapi basal. Itu ada alat khususnya. Nah, biasanya orang yang masa subur itu dia suhunya naik antara 0,2 sampai 0,3 Celcius, derajat Celcius ya. Nah, kalian bisa ngukur tuh di pagi hari sebelum kalian beraktivitas bangun tidur gitu. Nah, kalau misalkan suhu kalian naik, berarti itu kemungkinan adalah tanda-tanda kalian masa subur. Nah, yang ketiga yang bisa kalian lakukan adalah kalian mengecek apakah ada lendir putih, basah, terus melur panjang gitu kan. Kayak orang keputihan, tapi bukan keputihan ya, bening gitu. Nah, itu juga salah satu tanda masa subur. Nah, kalian harus hindarin hubungan di saat kalian lagi ada lendirnya itu ya. Nah, intinya itu kalian berhubungan di luar masa itu ya. Terus yang keempat, kalian bisa mengecek pakai alat masa subur. Kalau kalian memang hasilnya subur ya kalian nggak berhubungan di hari itu gitu. KB alami yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah dengan ASI eksklusif. Ini biasanya diterapkan pada ibu yang baru selesai melahirkan. Jadi buat kalian yang habis melahirkan, ASI eksklusif itu bisa buat mencegah kehamilan dan mencegah menstruasi, sehingga bisa dibuat sebagai alat kontrasepsi alami ya buat kalian. Nah,
Biasanya syarat nih biar kalian gak gagal KB eksklusif itu adalah kalian harus menyusui dedeknya itu bener-bener bonding ya, bener-bener kalian bersentuhan, gak ada jedanya. Nah itu biasanya jeda paling lama buat siang hari itu udah gak boleh lebih dari 4 jam. Kalian harus menyusuinya tuh jedanya nih ya, rentang jeda istirahatnya kalian gak boleh lebih dari 4 jam untuk siang hari. Nah kalau untuk malam hari kalian nggak boleh jeda menyusui itu lebih dari 6 jam. Jadi bener-bener eksklusif kalian sama si dedeknya ya. Jadi kenapa sih ASI eksklusif ini bisa dipakai sebagai KB alami? Karena dari hormon menyusui atau prolaktin ini bisa menekan hormon FSH yang ada dalam tubuh kita sehingga tidak akan adanya keluar sel telur. Nah, kalau tidak ada keluar sel telur, maka tidak akan terjadi yang namanya pembuahan, dan itu sebagai KB alami buat kalian ya. Jadi, KB eksklusif di sini biar KB kalian itu berhasil, itu yang aku perlu tekankan adalah selama 6 bulan kalian benar-benar menyusui dedeknya full pakai ASI. Tanpa bantuan susu formula apapun, tanpa bantuan makanan juga nggak boleh, bener-bener ASI eksklusif. Nah terus yang kedua adalah kalian bener-bener menyusui tanpa jeda atau sesuai dengan kebutuhan dedeknya. Misalkan setiap siang hari kalian itu jedanya nggak boleh lebih dari 4 jam kalian istirahat menyusui dedeknya ya. Terus kalau malam hari kalian nggak boleh jedanya itu lebih dari 6 jam, itu nggak boleh. Terus yang pasti kalian belum menemui yang namanya menstruasi selama 6 bulan. Biasanya kalau kalian sudah ketemu menstruasi, artinya KB eksklusif, ASI eksklusif kalian itu sudah tidak bisa dipakai lagi atau gagal. Biasanya yang sering kalian tanyain itu, ini loh gue habis masa nifas 40 hari tapi masih belum dapat menstruasi. Nah kalau kalian menyusuinya benar, menyusuinya ke dedeknya itu nggak terjeda-jeda, jadi menyusui sesuai dengan kebutuhan dedeknya. Nah itu biasanya KB eksklusif kalian akan berhasil. Nah kalian tidak akan menemukan yang namanya menstruasi sampai KB eksklusif kalian berhenti. Kalau KB eksklusif kalian udah nggak bisa maksimal kerjanya itu biasanya kalau kalian sudah menemui yang namanya menstruasi. Gitu tadi ya yang tentang KB eksklusif. Jangan sampai gagal loh ya. Yang ketiga, KB alami yang bisa kalian lakukan adalah senggama terputus atau ejakulasi di luar ya. Nah ini biasanya lebih ke kontrol kepada ke pria ya. Jadi harus ada kerjasama yang bener-bener buat kalian pasangan nih ya. Kalau mau memakai KB ini, kalau nggak ada kerjasama ya gimana? Pasti akan gagal juga gitu loh. Jadi senggama terputus ini pada saat sebelum kalian mau penetrasi, kalian tuh sudah mengeluarkannya di luar. Jadi nggak ada namanya penetrasi di dalam. Buat kalian yang sudah menikah, yang usianya sudah di atas 18 tahun, pasti udah tahu dong kata-kata penetrasi, kata-kata ejakulasi. Nah ini harus kalian hindari supaya keberhasilan dari KB alami ini benar-benar berhasil. Nah, kalau KB senggama terputus ini yang penting buat pasangan kalian harus saling kerjasama dan jujur ya, supaya KB senggama terputus ini berhasil. Kalau tidak ada kejujuran dari kalian, pasangan atau pria, kemungkinan besar KB-nya akan gagal ya. Nah, itu tadi ya teman-teman, sharing informasi dari aku. Semoga informasi tentang KB alami ini yang aku sharing buat kalian itu bermanfaat. Dan kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa di like atau di share ke sosial media kalian ya. Dan yang terpenting jangan lupa di subscribe ya, biar channel aku ini bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, next di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.